minggu lalu saya ada kurang dari ini ya, apa patologi urinaria satu, betul apa enggak ya di kelas ini ya? Di bagian akhir itu udah dicepet-cepetin gitu, Prof. Heeh, ya. Gih. Jadi apa itu? Semoga ini waktunya cukup. Saya akan apa itu nambahkan yang itu dulu ya, sebentar ya. Ya, baik ya. Jadi eh, yang terakhir minggu lalu itu saya menjelaskan bahwa respon dari ginjal terhadap injury itu apa itu namanya berdasarkan eh, jaringan ya, jaringan atau em, apa unit-unit yang mendukung gitu ya. Misalnya di apa itu tubulus itu kan terdiri dari sel-sel epitel ya. Kemudian kalau glomerulus itu ada epitel, ada apa pembuluh darah, endotel, kemudian mesangial gitu ya. Terus kalau interstisial ada pembuluh darah, ada jaringan ikat. Nah, sehingga respon terhadap injury itu berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk di apa eh, tubulus ya, yang terakhir itu tubulus kalau nggak salah. Oh, secara umum ya, respon hmm, bentar. Oh, tubulus ini sudah, aku tubulus nekrosis ini sudah ya. Kemudian tubulus tadi itu tergantung dari ini ya, membrana basalis, keutuhan membrana basalis. Ya, kemudian jaringan interstisial itu apa itu namanya? Karena ada jaringan pendukung seperti fibro fibroblas di sana ya. Jadi kemudian ada pembuluh darah sehingga perubahan-perubahannya meliputi itu. Kemudian ini contoh-contoh eh, respon injury itu pada hewan-hewan tertentu ya, pada kuda itu ini yang sering gitu ya. Equine viral arthritis pada sapi ini, kemudian pada apa itu namanya, pada domba, pada babi itu ada leptospirosis ya, anjing juga leptospirosis. Nah, leptospirosis ini merupakan apa itu namanya, agent yang bisa menyebabkan akut tubulointerstitial nefritis gitu ya. Gambarannya seperti ini. Kemudian leptospira itu bisa ditemukan di lumen tubulus. Ini gambarnya ya, panah ini. Kemudian bisa menyebabkan akut tubular nekrosis. Bisa dilihat sel-sel tubulusnya banyak mengalami nekrosis. Kemudian ini tapi ada apa itu area penyembuhan ya. Nah, kemudian eh, itu tadi akut tubular nekrosis ini yang kronis ya. Yang kronis itu
ada berbagai macam penyebab, misalnya toksin yang terus-menerus ada di situ ya. Kemudian apa mikroorganisme yang apa menetap gitu ya, menyebabkan gangguan yang kronis. Ini gambarannya tampak permukaan tidak rata seperti ini. Ya, kemudian di jaringan intersisial itu bisa dilihat di bagian apa ini ya? Ini B, ini C ya. Yang C characterized by cortical and medullary fibrosis ya. Ini kita bisa melihat fibrosis di sela-sela baik di korteks maupun di medula. Nah, secara makros ini kalau dibelah seperti ini ya. Jadi baik korteks maupun medula itu banyak ini jaringan ikat dari luar seperti ini. Kalau mikroskopik kita melihat sel-sel radang yang mononuklear. Ya, ini penyebabnya. Jadi kenapa bisa terjadi fibrosis itu suatu eh, apa itu namanya penyembuhan radang yang tidak tidak bisa apa itu kembali dengan fungsional gitu ya, karena digantikan oleh jaringan ikat seperti nefron yang ada itu em, rusak dan tidak bisa terbentuk nefron yang baru. Jadi regenerasi hanya bisa di level sel di tubulus, tapi secara keseluruhan, nefron secara keseluruhan itu tidak bisa digantikan gitu ya. Sehingga nefron yang sehat pun dia akan apa akan kompensasi, tetapi tidak mencukupi ya. Tidak mencukupi em, apa mengambil alih fungsi dari yang rusak, sehingga akhirnya pun akan terjadi hipertrofi em, dan akhirnya fibrosis gitu ya. Nah, fibrosis juga bisa apa me- meluas gitu ya. Fibrosisnya itu bisa menjadi apa lebih parah gitu. Apa saja yang menyebabkan bisa toksin ini ya yang tidak bisa dihilangkan, kemudian kerusakan yang sampai ke membrana basalis, misalnya karena apa itu namanya isemia itu, kemudian membrana basalisnya rusak tuh, terus apa, tidak tidak mencukupi ya dari kerusakan itu tidak bisa menyebabkan penyembuhan atau pemulihan yang sempurna. Kemudian juga fibrosis disebabkan karena suatu apa itu namanya peran dari limfosit T ini ya, sitotoksik ini limfosit T dan interleukin 6 itu yang menyebabkan perkembangan dari jaringan ikat. Kemudian juga apa em, kondisi ini bisa menyebabkan keparahan dan bisa terjadi eh, apa, gangguan fungsional sampai terjadi gagal ya, gagal ginjal. Gambarnya ini permukaannya tidak rata dan mengecil ya, ada penarikan-penarikan tertentu. Ini secara apa setelah diinsisi tampak seperti ini.
Ini sama ya, jadi jaring ikat di intersisial. Nah, untuk di daerah apa vaskulatur itu biasanya apa itu perubahannya seperti apa gangguan hemodinamik itu ya, diantaranya bisa menyebabkan infak karena aliran darahnya yang kurang gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi infak? Itu biasanya karena ada emboli ataupun tromboemboli. Jadi isemia karena penyumbatan oleh material tertentu, ya, tapi yang sering tromboemboli. Karena di apa ginjal itu merupakan lokasi yang umum terjadi tromboemboli dan mengakibatkan infak. Nah, untuk emboli apabila, tapi ini jarang terjadi, apabila sampai mengenai arteri renalis, berarti seluruh ginjal itu bisa mengalami infak gitu ya. Ini tergantung letak sumbatannya di mana. Nah, yang sering itu emboli pada arteri interlobular, arcuata gitu ya. Sehingga menyebabkan infak yang apa bentuknya segitiga ya di korteks dan medula. Seperti ini ya. Jadi bentuknya ini. Karena sumbatannya di sini, maka daerah ini tidak mendapatkan aliran darah, maka terjadilah apa itu namanya hmm, isemia. Nah, daerah ini akan apa itu yang mengalami isemik itu pertama dia berwarna merah gitu ya karena ada apa itu namanya kemudian yang ini apa berkembang menjadi daerah pucat yang dikitari daerah hemoragik, kemudian berkembang lagi kalau dia eh, terus permanen maka dia kronik dan terjadi pengkerutan ya, pengkerutan pucat itu karena terjadi fibrosis. Ini sama ya, jadi bentuknya kalau ada gangguan itu segitiga gini karena pembuluh darahnya kan melalui hilus gitu ya. Tuh. Infak apa kematian jaringan yang karena infak itu biasanya nekrosisnya adalah nekrosis koagulasi. Bisa kita lihat daerah apa itu namanya yang mengalami koagulasi ini, kemudian dikitari oleh area hip, apa, hiperemik atau hemoragik, kemudian juga radang, ada area radang. Ini sama. Nah, portal of entry dari ini jadi bisa melalui filtrat glomerulus ya. Jadi kelainan-kelainan di ginjal itu kalau dibahas secara umum itu melalui glomerulus, filtrat glomerulus, di situ apa yang terkandung di situ bisa karena kristal-kristal apa itu namanya oksalat, kalsium, kemudian karena toksin. Nah, kalau secara hematogenus itu bisa berupa apa agent toksik maupun non toksik. Ya, hematogenus artinya apa penyebab itu melalui peredaran darah gitu ya. Dibawa ke ginjal melalui peredaran darah.
Di sini tergantung dari apa, pembuluh darah yang mana gitu ya. Lokalisasinya itu di mana? Misalnya di pembuluh darah kortikomedullary. Ya, kortikomedullary di situ ada dua macam ya. Dua macam apa itu kemungkinan gitu ya. Kalau apa septik ya, septik berarti kan ada bakteri, jamur atau virus itu ya. Itu berupa emboli ya. Jadi kalau septik misalnya koloni dari jamur gitu ya, koloni dari kuman. Jadi koloni dari bakteri yang terikut peredaran darah, kemudian masuklah ke ginjal dan dia menjadi emboli. Di diameter tertentu dia tidak cukup untuk terus mengalir, akhirnya terhambat di situ, terjebak di situ, dan terjadilah embolic nephritis, gitu ya. Karena dia septik, maka akan terjadi reaksi di dinding pembuluh darah itu. Nah, reaksinya bisa di dinding pembuluh darah, bisa nembus ke tepi pembuluh darah, akhirnya ke jaringan di sekitarnya. Terjadilah nefritis radang ya, embolik nefritis. Tetapi kalau non septik ya, kalau non septik misalnya emboli itu berupa potongan dari lemak ataupun trombus gitu ya, trombus yang terlepas itu kemudian pecah, akhirnya terikut ke peredaran darah dan berhenti di sini di pembuluh darah kortikomedullary. Nah, menyumbat di situ karena dia tidak septik ya, jadi tidak direspon oleh apa dinding pembuluh darah gitu, terjadilah infak. Jadi betul-betul menyumbat dan jaringan yang harusnya dialiri itu tidak mendapat pasokan darah dan terjadi infak. Nah, bagaimana kalau lokasinya itu di pembuluh darah yang lebih besar? Ya, terjadi infak yang masif ya, yang lebih luas itu. Kalau di glomerulus ya berarti sekitar glomerulus saja gitu ya. Kemudian kalau di intersisial, misalnya lokasinya itu di pembuluh darah intersisial, itu ini berarti ya terjadi apa glomerulusnya juga akan terganggu gitu, tubulus juga akan terganggu. Jadi ada ini apa semua semuanya bisa terkena. Nah, portal of entry yang ketiga itu adalah ascending. Ascending berarti uh, naik ya, jadi melalui saluran. Bakteri-bakteri yang ada di saluran eksternal, misalnya di vulva, apa di uretra itu naik gitu ya, naik kemudian bisa mencemari di ini. Sehingga penyakit-penyakit seperti diare, kemudian apa piometra ataupun penyakit kulit yang di inguinal. Nah, semua itu bisa menyebabkan penyakit ginjal karena penularan secara ascending ya, naik. Ini mengacunya adalah pada manusia ya. Jadi ascending naik gitu. Kalau pada hewan kan dari posterior ke anterior gitu ya. Tapi istilahnya tetap ascending gitu. Nah, kemudian atau direct penetration ya. Jadi secara langsung kontak dari suatu bahan-bahan yang toksik atau ini ya iritan gitu ya. Di sini contohnya tadi produk-produk apa yang teraktivasi di dalam tubulus ya, jadi suatu produk yang awalnya itu dia tidak toksik gitu tapi dia bertemu dengan apa itu bahan yang lain gitu ya, maka
seperti teraktivasi gitu. Nah, ini bisa menyebabkan apa tubulus ginjal itu terjejas dan terjadilah nekrosis. Kemudian ada apa logam berat ya, seperti merkuri, kadmium itu yang terkandung dalam filtrat itu, maka dia secara ini kontak langsung dengan bisa endotel, bisa epitel gitu ya, menyebabkan kerusakan. Uh, Oversaturation, crystalline oversaturation, jadi kristal-kristal yang tersaturasi dengan berlebih gitu ya di situ. Yang kalau dia lebih encer itu aman, tapi ketika pekat itu maka akan bersifat iritatif. Kemudian toksin, ya aktivitas dari toksin seperti bahan-bahan cisplatin itu bahan toksik ya. Nah, ini adalah apa tubulus, mengenai tubulus. Sebetulnya di ginjal itu sudah ada eh, apa barrier sistem atau apa, mekanisme pertahanan di sana. Itu sebagai contoh di korpus ginjal itu ada apa itu namanya proses filtrasi di sana yang mampu memisahkan berdasarkan eh, ukuran gitu ya, dan juga muatan dari suatu unsur gitu ya. Nah, di sini juga merupakan apa mekanisme pertahanan juga ya, jadi terseleksi yang bisa keluar masuk di sini. Kemudian juga di sana ada sel mesangial yang memang dia bersifat sebagai pertahanan ya. Dia bisa apa itu namanya mengeluarkan suatu apa itu eh, menjalankan fungsinya sebagai fagosit ya, fagositosis. Kemudian di tubulus itu juga ada apa itu namanya yang menghalang-halangi penetrasi bakteri terhadap epitel gitu ya. Jadi ada suatu mekanisme ini. Kemudian di interstisium itu juga terdapat eh, respon imun humoral seluler yang alami ya. Kemudian em, terdapat antibodi di permukaan mukosa tuh. Kemudian juga apa itu hmm, ya terbentuk antibodi ketika ada paparan gitu ya. Kemudian vaskular itu juga merupakan apa keberadaan vaskular itu juga merupakan sistem pertahanan karena di situ eh, banyak apa berfungsi ini ya pada seperti mekanisme radang gitu ya, dia mengeluarkan suatu cairan gitu, eh, eksudasi, mengencerkan patogen ya. Kemudian juga apa em, oh ya jadi dia apa endotel itu juga merupakan mm, lapisan penghalang ya. Tetapi ada patogen yang menghasilkan endotoksin misalnya itu
tentu tidak bisa ya, tidak bisa mengatasi itu. Ya, untuk yang pertama sudah, saya lanjut untuk urinari kedua ya. Hmm, Ini urinari satu, bulbus sistem urinaria, mana ya? Sebentar. Oh, ini yang tadi ya. Sebentar ya. Hmm, hmm. Ya, sudah muncul ya. Apa sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Prof. Sudah ya. Ini bergerak, sudah ya. Sudah. Ya. Jadi untuk yang kedua itu adalah membahas penyakit ya. Jadi gangguan pada ginjal itu ada beberapa penyakit. Yang pertama penyakit yang merupakan gangguan dari perkembangan atau pertumbuhan, yaitu ada aplasia atau agenesis, kemudian hipoplasia dan displasia. Aplasia dan agenesis itu eh, merupakan kegagalan dari satu atau dua ginjal itu dalam perkembangannya ya. Jadi dia gagal berkembang. Ya, jadi ginjal itu tidak terbentuk, tetapi ada suatu jaringan ataupun bagian dari ginjal itu yang bisa dikenali gitu. Oh, ini merupakan bagian dari jaringan ginjal, tetapi tidak sepenuhnya terbentuk. Misalnya di sini pada apa? em, di
temukan suatu jaringan ginjal primordial gitu ya, yang pada embrional itu ada gitu. Nah, ini apa bisa diketemukan gitu pada aplasia gitu ya. Nah, pada agenesis itu tidak terdapat sama sekali gitu ya. Kalau aplasia masih ada. Ada suatu kecenderungan misalnya pada anjing jenis Doberman Pinscher ya. Kemudian apa itu namanya? AGJ ya, apa ini? Herder ya. Anjing Beagle itu mempunyai kecenderungan aplasia. Aplasia bisa terjadi unilateral. Nah, kalau terjadi unilateral, ini hewannya masih bertahan hidup ya, tidak langsung mati karena masih ada fungsi dari apa itu namanya ekskresinya. Gitu. Tapi untuk yang kondisi ini biasanya terjadi eh, hiperplasi, hipertrofi gitu ya, pada suatu jaringan yang masih tersisa. Yang kedua adalah hipoplasia ginjal. Hipoplasia ini terjadi perkembangan tetapi tidak mencapai bentuk normalnya. Ukuran normalnya tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Karena jumlah nefronnya itu kurang dari normal ya, sehingga bentuknya lebih kecil gitu. Di sini dia masih berfungsi untuk apa? eh, untuk keperluan dari filtrasi maupun ekskresi itu masih bisa gitu. Tetapi nanti di kemudian hari akan terjadi eh, apa? Kompensasi dan akhirnya juga akan terjadi gangguan gitu ya. Sehingga pada hipoplasia itu bisa terjadi fibrosis gitu ya. Kemudian displasia, neutropati juvenile progresif gitu ya. Nah, fibrosis ini bisa terjadi akibat apa tuh penyakit yang datangnya pada saat perkembangan ya. Pada usia yang dini terjadi infeksi ataupun apa itu terkena bahan toksik gitu ya. Nah, maka terjadi fibrosis. Dan saya silau, saya matikan dulu ya. Ya, selanjutnya displasia. Displasia itu berbeda dengan yang agenesis ya. Kalau displasia itu terjadi eh, penyimpangan pertumbuhannya gitu ya. Sini perubahan organisasi struktur. Jadi terbentuk struktur ginjal yang tidak mengikuti
pola nefrogenesis. Ada suatu ciri gitu ya. Yang pertama itu terjadi diferensiasi nefron yang asinkron. Misalnya ditemukan glomerulus, tetapi glomerulusnya itu berupa kumpulan dari sel-sel gitu yang lebih kecil. Nah, biasanya ini bentukan ini ditemukan pada janin, gitu ya. Nah, di sini eh, ditemukan pada dewasa dan persisten pada korteks gitu. Kemudian juga ditemukan apa itu namanya mesenhim yang harusnya itu tidak tidak berlanjut itu, tapi di sini masih tetap ada. Kemudian juga ductus metanefrik persisten. Ini harusnya sudah digantikan ya, tapi di situ masih tetap ada. Kemudian epitel tubulus atipikal. Nah, terbentuk suatu apa itu namanya yang beda gitu ya, epitel tubulus yang tidak mengikuti tipe yang seharusnya gitu. Kemudian ada ditemukan tulang rawan gitu ya, pada ginjal kan tidak ada harusnya, tetapi di situ ada. Perubahan displastik ini bisa bersifat unilateral atau bilateral. Kalau bilateral itu berarti juga mengganggu fungsi ya. Jadi karena beda ininya strukturnya, maka tentu fungsi itu terganggu. Nah, terjadi fibrosis ya, fibrosis interstisial, glomeruli hiperseluler ya, kemudian terjadi pembesaran. Nah, semua itu akan mengganggu fungsi. Gambarnya untuk hipoplasia ini ya, A hipoplasia ya. Jadi kalau kita lihat di sini seperti normal kan, ya ada korteks medula itu dibatasi ini apa uh, warna yang berbeda ya, yang ini putih, kemudian ada pembatas kemerahan. Nah, ini normal. Kemudian yang hipoplasia ini, kalau kita lihat sama kan, nih ya, warnanya, letak-letaknya itu sama. Tetapi nefronnya di sini lebih kecil sehingga secara keseluruhan dia mengecil gitu. Nah, terus gini, selanjutnya yang C, gambar C itu menunjukkan kondisi yang C itu ini ya, juvenile progressive nephropathy. Jadi di sini apa sel-sel yang ada itu sel-sel yang muda ya, jaringannya itu muda, tidak sesuai dengan usianya. Gitu. Juvenile progressive nephropathy yang kronik secara mikroskopik seperti ini ya. Jadi kebanyakan bentukan-bentukan ini adalah tidak sesuai dengan usianya. Gitu. Dan akibatnya dia akan terjadi polycystic disease ya. Polycystic, jadi adanya banyak
kista-kista di dalam tubulus ya, ruangan-ruangan yang berisi cairan. Ini bersifat menurun ya. Kalau kayak kalau kita janjian jam 11, jam 1 baru. Kenapa itu? Amarah, kenapa itu? Ini tadi ada yang bocor Prof mic-nya, Heeh, tapi apa? sudah saya infokan. Oh ya, tapi masih bisa mengikuti ya. Yang tadi ada acara jam berapa itu? Sebentar Prof. Heeh. Kan tadi ada yang jam 10 ya? Jam 10 jam berapa? Atau jam 11? Oh iya, ada yang kelas Prof jam 10. Oh gitu. Terus Gih. gimana ini? Tapi ini masih pada join sih Prof, teman-temannya. Iya, iya, iya. Saya lanjutkan aja ya. Nanti Gih, kalau nggak apa-apa misalnya Prof. apa ada yang ini bisa apa bisa pertemuan lagi. Misalnya ada yang kurang gitu ya. Oh ya, gih. Nah, nah, selanjutnya penyakit-penyakit pada eh, glomerulus ya. Jadi penyakit apa saja yang bisa terjadi pada glomerulus? Yang pertama itu adalah glomerulonefritis yang disebabkan karena kompleks imun gitu ya. Jadi i- apa di apa namanya itu nah dipicu oleh ada keberadaan kompleks imun. Glomerulonefritis itu em, terjadi karena ada kompleks imun yang terjebak di sana ya. Bisa di membrana basalis itu atau di apa matriks gitu ya. Jadi di situ kompleks imun itu bisa berasal dari tempat yang lain. Misalnya dari infeksi di tempat yang lain, kemudian terikut aliran darah dan terjebak di sana ya. Bisa di membrana basalis itu atau di membran dari glomerulus. Ini bisa terjadi pada anjing kucing. Nah, karena em, bisa karena suatu infeksi yang ada terus itu, kemudian apa antibodi itu terbentuk terus gitu ya, maka terbentuk kompleks yang berkepanjangan itu dan terbentuk kompleks imun di situ apa ada terus di situ dan bisa menyebabkan radang yang terus-menerus. Kompleks imun ini bisa mengendap di kapiler glomerulus ya. Kemudian ada juga fiksasi komplement itu menghasilkan ini ya, komplement 3A, 5A gitu ya. Dan ini akan menyebabkan infiltrasi neutrofil itu karena keberadaan komplement tadi itu. Nah, membran basal itu juga bisa dirusak oleh apa, proteinase ya, dari neutrofil, metabolit asam arachidonat, dan juga radikal bebas yang berasal dari ROS ya.
Kemudian tahap selanjutnya melibatkan infiltrat monosit yang melepaskan molekul aktif menyebabkan kerusakan glomerulus lebih lanjut. Kerusakan di glomerulus itu oleh ini ya. Adapun contoh penyakit-penyakitnya itu ada list ini, saudara bisa apa itu namanya mencari gitu ya. Kalau pada kuda ini ya, equine infectious anemia, Streptococcus species, herpes virus. Pada anjing ini ya, saudara bisa cari. Selanjutnya glomerulonefritis membran atau membranus glomerulonefritis. Di sini ditandai dengan penebalan membran yang diffuse itu pada membrana basalis bisa dari kapiler gitu ya, dari pembuluh darah di sana, dan akhirnya terjadi peningkatan selularitas gitu. Oh sorry, di sini tidak ada peningkatan selularitas, tetapi penebalan membran ya, membrana basalisnya. Ini karena di situ terjadi deposit dari imunoglobulin. Nah, pengendapan ini akan direspon gitu ya di situ sehingga terjadi tonjolan dari matriks. Jadi akhirnya terus-menerus terjadi reaksi gitu dan terjadi sklerotik ya, terjadi pengerasan. Nah, sehingga fungsi dari glomerulus itu pun hilang. Berikutnya glomerulonefritis membranoproliferatif. Kalau yang ini disertai dengan proliferasi ya, proliferasi dari sel-sel mesangial. Makanya terjadi ini perbanyakan dari sel-sel di glomerulus. Nah, kondisi ini diklasifikasikan sebagai glomerulonefritis membranoproliferatif karena disertai proliferasi tadi ya. Ada dua tipe lesinya. Yang pertama ini melibatkan deposit subendotelial dan pola granular dari komplement ya di sini. Kemudian yang tipe 2 itu sebentar. Ya, ini komplemennya ini lebih kompleks ya. Kalau yang tipe 2 itu lebih sedikit gitu ya. Tetapi untuk patogenesisnya belum jelas ya, kaitannya mungkin dengan penyakit autoimun. Secara makros, proliferatif glomerulonefritis itu seperti ini ya. Jadi tampak di daerah korteks ini ada
pembesaran glomerulus di sini sehingga makin apa itu ya tampak memadat gitu. Ada foki-foki ya. Pada glomerulus bisa terjadi glomerulosklerosis. Glomerulosklerosis ini karena terjadi hialinisasi ya situ dan terjadi peningkatan jaringan ikat fibrus. Beberapa faktor yang berkaitan ini dan juga memperparah terjadi glomerulosklerosis itu adalah apa itu namanya pola makan ya. Jadi tinggi protein, kemudian juga kondisi peningkatan tekanan kapiler di glomerulus. Kemudian juga terjadi rilis dari sitokin akibat radang. Kemudian terdapat growth faktor ya, faktor yang dihasilkan oleh PDGF ya, oleh trombosit. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan perubahan komponen seluler. Ya. Jadi glomerulus itu kapiler di glomerulus itu bisa terganggu fungsinya. Kemudian bisa terjadi hipertensi dan hiperfiltrasi di dalam glomerulus. Terjadi proliferasi sel mesangial dan juga produksi matriks mesangial. Nah, kemudian juga terjadi peluruhan atau kematian dari sel-sel epitel kapsula Bowman yang visceral, kemudian terjadi perlekatan dengan kapsula Bowman parietal atau yang disebut sinesia ya, perlekatan. Karena dia mengeluarkan eksudat itu ya, kemudian terjadi perlekatan. Kalau terjadi perlekatan, maka tentu fungsi ginjal itu hilang ya. Ini gambarnya untuk yang A ini proliferatif glomerulonefritis. Ini jadi proliferatif di sini bisa kita lihat ya. Kemudian yang ini adalah membranus glomerulonefritis. Kita bisa lihat di membrana basalis di kapilernya itu ya. Pembuluh darah itu membrana basalisnya mengalami penebalan. Juga di sini membrana basalis dari luar ini maupun di setiap pembuluh darah yang ada. Yang C ini adalah membranoproliferatif glomerulonefritis. Membranoproliferatif. Jadi selain ada penebalan membrana basalis, di situ juga terjadi
proliferasi dari sel-sel miselial. Dan yang ketiga ini glomerulosklerosis yang tadi sudah dijelaskan ya, terjadi pengerasan dari membran. Nah, mekanismenya bisa kita lihat kembali untuk proses filtrasi itu bagaimana. Ini ya, jadi apa pada apa tuh glomerulus itu kan ada apa itu kapsula Bowman visceralis parietal. Di visceral itu yang lalu kita sudah bahas ya, ada food processes gitu. Kemudian ada visceral epithelium. Kemudian kalau di parietal ini ya. Nah, di visceral itu ada apa itu namanya? Sitoplasma yang berfenestrasi ya, sehingga bisa merupakan saringan. Nah, pada membranus glomerulonefritis di daerah ini terjadi pengerasan ya, penebalan gitu. Membranobasilisnya penebalan. Ya, kemudian di sini ada deposit imun kompleks gitu ya. Nah, sehingga akan apa, mengganggu ini filtrasi di situ karena terjadi apa kehilangan food processes ini sel-sel ini ya itu apa tidak terdapat lagi maka terjadi gangguan filtrasi. Nah, bagaimana yang apa yang karena membranoproliferatif glomerulonefritis ini ya digambarkan seperti ini. Kalau ini adalah membranoproliferatif glomerulonefritis tipe 2, yang ini tipe 1. Selanjutnya akut supuratif glomerulonefritis atau disebut embolik glomerulonefritis. Mengapa disebut embolik glomerulonefritis? Karena apa? Disebabkan karena bakteria ya, bakteria yang ikut dalam pembuluh darah, kemudian terjebak di kapiler, di situ menyebabkan mikroabses. Ya. Mikroabses di korteks renalis. Jadi glomerulusnya itu mengalami abses. Terbentuk fuki-fuki nekrotik dengan diameter ini ya 1 milimeter itu, dan ini bisa tampak dari luar gitu ya. Jadi merupakan tonjolan-tonjolan dari glomerulus bisa dilihat dari luar dan juga menyebabkan infiltrasi sel-sel neutrofil ini dan tidak berhasil menghilangkan ini ya penyebabnya ini, maka terjadi juga infiltrasi makrofag, fibroblast dan bisa menyebabkan parut gitu ya. Kalau ini sudah apa itu namanya bergeser ke kronis, maka timbul proliferasi jaringan ikat dan menimbulkan penyembuhan yang fibrotik ya, fibrosis, terbentuk scars.
Berikutnya chemical glomerulonefritis. Jadi ini sama glomerulonefritis, tetapi dia penyebabnya itu kalau yang tadi infeksi ya, bakteri. Yang ini adalah bahan kimia, gitu ya. Bahan kimia itu eh, yang terikut melalui pembuluh darah, kemudian dia bisa menyebabkan injury secara langsung pada endotel, gitu, pada sel-sel endotel, gitu, atau bisa menyebabkan gangguan pada aliran pembuluh darah, aliran darah, gitu. Ya. Selain itu juga bisa menyebabkan ini radang ya, jadi dia memicu keradangan itu yang disebabkan karena kompleks imun, misalnya apa kompleks imun yang karena obat gitu ya, obat-obatan itu. Nah, juga bisa karena pembentukan kompleks antigen antibodi. Bisa juga pembentukan eh, anti nuklir antibodi. Berikutnya terbentuk antibodi anti membrana basalis, gitu ya. Jadi anti eh, membrana basalis dari glomerulus. Ada bermacam-macam bahan itu yang bisa menyebabkan ini chemical glomerulonefritis. Sebagai contoh itu adalah penyuntikan dari hiperimun serum gitu ya. Kemudian bahan-bahan yang mengandung gold ini atau penisilamin ya, yang bisa menyebabkan imun kompleks. Lesi yang disebabkan karena ini obat-obatan ini ya, jadi penggunaan dosis yang tidak tepat itu atau obat-obat tertentu yang apa, penggunaannya terlalu lama atau iya biasanya karena dosisnya ya terlalu tinggi, akhirnya dia menyebabkan eh, lesi permanen, yaitu sehingga menyebabkan kehilangan nefron yang irreversibel gitu ya. Karena di sini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa kalau regenerasi bisa terjadi pada sel-sel epitel di tubulus misalnya, tetapi secara utuh nefron itu tidak bisa digantikan gitu ya. Karena kalau kerusakan yang irreversibel pada tubulus, maka satu nefron ini akan terganggu juga gitu ya. Nah, sehingga fungsinya tidak bisa dijalankan oleh nefron ini, maka nefron yang masih normal dia akan mengambil alih pekerjaannya itu, tetapi di sini terbatas ya, akan terjadi hipertrofi. Nah, kondisi yang hipertrofi ini akan memicu hipertensi dari glomerulus, gitu ya. Glomerulus itu tekanannya akan meningkat dan ini menyebabkan
hiperfiltrasi, gitu ya. Hiperfiltrasi akan berakibat pada glomerulosklerosis dan juga fibrosis interstisial. Ya, jadi meskipun ginjal itu dia bersifat apa itu kompensasinya tinggi gitu, tetapi tentu ada dampak ya, apa, dampak kalau itu berkelanjutan, jadi mengambil alih suatu fungsi terus-menerus itu akhirnya dia pun juga akan mengalami hipertrofi dan eh, pada akhirnya juga terjadi kerusakan. Ini adalah embolic nefritis, ya, tadi yang berupa mikroabses pada korteks itu bisa dilihat dari luar gitu ya, karena ada tonjolan-tonjolan gitu. Yang ini dari sayatan itu maka terlihat nih ya mikroabsesnya di sini. Kalau secara mikroskopik, embolic nefritis atau suppuratif glomerulonefritis itu bisa tampak di sini ya. Jadi glomerulus itu di bagian ini apa namanya anyaman kapiler tadi itu dipenuhi oleh sel-sel radang ya. Jadi ada infiltrasi sel-sel radang di sana. Nah, ada bahan-bahan toksik, ini gangguan pada tubulus, bahan-bahan toksik yang bisa menyebabkan toxic acute tubular injury, ya, itu bisa kita lihat di sini ya. Ini listnya, jadi banyak sekali. Saudara bisa menghafalkan ya. Ini. Tapi gampang kalau apa digolong-golongkan ya. Logam berat itu apa saja. Kemudian antibakterial, anti jamur itu ini ya. Dan tanaman vitamin itu juga bisa bersifat toksik. Yang pertama heavy metals itu eh, dia menyebabkan tubulus nefrotoksik. Ya. Logam berat itu bisa secara langsung dia menyebabkan eh, kerusakan gitu ya. Nah, dari mana ini bahan-bahan ini adanya, yaitu cemaran lingkungan ya, karena herbisida, apa itu, cat, baterai, gitu. Sebagai contoh di sini merkuri itu bisa menyebabkan eh, kerusakan, dia masuk melalui epitel tubulus proksimal itu di lumennya ya, di lumen, kemudian terakumulasi di endoplasmic reticulum. Ya. Kemudian menyebabkan eh, kerusakan berupa kehilangan beras border dari tubulus proksimal tadi, dan juga dispersi ribosom dan pembengkakan mitokondria, akhirnya terjadilah kematian sel. Jadi sel-sel
epitel di tubulus proksimal itu mengalami nekrosis. Kadmium itu bisa menginduksi apoptosis, gitu ya. Jadi ada apa itu namanya kekhususan tersendiri dari logam berat itu. Karena timbal itu juga ya. Ini suatu gambar yang menunjukkan inclusion bodies, ya. Inclusion bodies dengan pengecatan apa nih? OHE ya. Pada tubulus proksimal ya. Tubulus contractus proksimal karena ada apa? Bahan toksik atau racun yang ini ya. Dan keracunan tanaman. Tanaman juga banyak yang beracun, contohnya ada pohon oak. Oak itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal pada hewan yang memakannya. Bisa terjadi hemoragi pada usus. Dan kalau kuda itu dia sangat peka ya, jadi biasanya mengalami kolik. Kalau mekanismenya sama ya dengan yang keracunan yang lain. Tuh. Ini akut tubular nekrosis karena oh, karena toksin bakteri. Tuh, Clostridium sering sekali menyebabkan ini ya. Clostridium tadi karena dia menghasilkan toksin tadi bisa menyebabkan suatu kerusakan pada ginjal yang berupa pulpy kidney ya. Pulpy kidney atau membubur. Secara mikroskopik kita tidak mengenali jaringan ginjalnya ya. Jadi ini apa? Karena toksinnya tadi itu maka akan terjadi nekrosis itu dan juga edema. Selanjutnya hidronefrosis. Hidronefrosis itu adalah suatu pembengkakan ya, pelebaran dari ruang-ruang di ginjal itu karena ada akumulasi dari cairan ya. Kenapa cairan bisa terakumulasi di ginjal? Itu karena ada obstruksi. Karena ada obstruksi aliran urin, misalnya di ureter itu ada penonjolan tumor atau apa penekanan sesuatu penekanan gitu, sehingga akhirnya terkumpullah di apa di kandung kemih gitu ya, kandung kemih terus sampai ke atas ureter juga tergenang, maka akhirnya bisa sampai menggenang di ginjalnya, di pielum ginjal itu gitu ya. Nah, makin makin ke atas bisa menekan medula dan juga ruang-ruang di sana, maka terjadilah hidronefrosis. Ini gambarnya seperti ini ya, hidronefrosis terbentuk ruangan-ruangan gitu ya, yang tempat
tempat cairan yang tidak bisa dikeluarkan tadi. Ini sama, tapi ini bersifat kronis. Ya. Selanjutnya pielonefritis. Pielonefritis ini radang khusus pada pelvis ginjal. Ya. Di daerah pielonefritis itu daerahnya ini minim pembuluh darah dan seringkali apa tuh kalau ada bakteri berkembang di sana dia akan pesat gitu sehingga akan terjadi timbunan nanah ya di sana. Pielonefritis itu lebih ke ascending ya untuk portal of entry-nya melalui ascending. Dia bisa karena ada sistitis, itu radang ureter, itu kemudian naik sampai ke pielum, ya, pielum ginjal atau piala. Nah, untuk patogenesis pielonefritis ascending itu ada reflux ya dari urin. Jadi urin itu tergenang di ini tidak lancar pengeluarannya, maka karena proses apa itu namanya pergerakan itu dia akan reflux masuk kembali ke pielum. Jadi urin tadi itu terlempar gitu ke pielum dan terjadilah infeksi di sana. Bakteri pada saluran kemih di bagian bawah itu memperparah reflux vesikulo-uretral melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu ketika dinding kandung kemih ini radang atau sistitis, disebut sistitis, di sini ada gangguan katup vesikulo-uretral itu ya terganggu karena ada sel-sel apa itu inflamasi dan proses edema gitu ya. Sistitis dapat menyebabkan atau menimbulkan apa ini? Ya, bisa menyebabkan perubahan peristaltik gitu ya. Peristaltiknya itu akan terganggu gitu. Kemudian juga menyebabkan gangguan pada katup itu. Kalau di sini apa tekanan di kandung kemih itu dapat melampaui gitu kasus katup dari vesikulo-uretral itu maka dia akan apa ini akan terjadi tekanan gitu ya. Endotoksin dari bakteri gram negatif itu juga bisa menyebabkan gangguan pada peristaltik. Ya, jadi peristaltik harusnya terjadi ini ya secara normal, maka ini dia akan terganggu. Nah, saluran urinaria itu sendiri memiliki suatu perangkat ya atau fitur protektif gitu untuk melindungi, mencegah kolonisasi dari bakteri gitu ya. Jadi sebetulnya dia sudah dilengkapi untuk mekanisme pertahanan di sana. Sebagai contoh,
adanya mukoprotein itu yang ada di lapisan mukosa uroterial. Di situ menghambat perlekatan bakteri. Jadi seperti melapisi gitu ya. Kemudian ada proses desquamasi yang berkala gitu. Nah, jadi pelepasan epitel, pergantian epitel gitu dari permukaan ini mukosa gitu, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadi kolonisasi pada permukaan. Kemudian juga ada metaplasia sel goblet gitu, sehingga terjadi peningkatan produksi mukusnya gitu ya. Dengan produksi mukus yang banyak, maka bakteri itu tidak sempat menempel ya. Jadi sudah dihalang-halangi pergerakannya oleh mukus. Dan fagositosis oleh apa itu namanya, sel-sel urotelial di sana. Kemudian juga produksi imunoglobulin A itu ya, yang dia memang bertugas di mukosa dan fungsinya sebagai penghambat adesi dan kolonisasi bakteri. Nah, apa saja bakteri yang bisa berkoloni di daerah pelvis itu nanti dilihat di ini ya, contoh-contoh penyakit tadi itu ya. Nah, ini bagaimana dia medula itu, kenapa dia itu rentan gitu ya terhadap infeksi bakteri, karena di daerah sana itu suplai darah yang buruk ya, seperti pada pielum tadi itu ya. Kemudian osmolaritasnya itu tinggi di sini dan menghambat fungsi dari neutrofil. Selain itu ada konsentrasi amonia yang tinggi di sana, menghambat aktivitas komplement. Nah, kita bisa melihat apa itu namanya, bakteri apa saja yang dia bersifat ascending dan yang descending. Ya, yang ascending ini ada apa? E. coli ya. Ini Klebsiella, Corynebacterium gitu ya. Sedangkan yang descending atau hematogenus itu bisa karena infeksi-infeksi lain ya. Contoh penyakitnya adalah ini. Oh ya, bukan ya. Contohnya ya bakteri ataupun potongan koloni gitu yang terikut aliran darah. Kemudian sampailah ke ginjal. Kalau yang ini naik ya tadi ya, naik merambat menunggu ada apa namanya, proses ini ya, jadi yang naik itu antiperistaltik ataupun reflux ya, ini yang ini. Kalau ini descending, turun ikut peredaran darah. Ini adalah akibat dari hidronefrosis ya, akan ada pelebaran dan juga ada
timbunan abses di daerah kalix itu ya. Mikroskopiknya ini. Nah, pyelonefritis itu bisa menyebabkan lesi yang serius gitu ya. Pyelonefritis. Ntar ini ya gambarnya di sini ya. Di sini mengalami apa? Kortikomedularinya tertutup oleh fibrotik ya. Jadi ada nodul fibrosis berbintik-bintik halus. Tuh. Nah, yang terakhir ini ya, granulomatous nephritis. Nah, di ginjal itu juga bisa terjadi granulomatus ya, radang granulomatus. Nah, untuk penyebab-penyebabnya itu juga sama dengan yang di tempat lain ya. Jadi virus, bakteri, larva yang bersifat infeksinya itu permanen itu, terus menerus ada di situ gitu ya. Nah, ini menimbulkan radang granulomatus. Untuk bentuk radangnya sama ya. Ini contohnya ada penamaan tersendiri di sini. Lesinya merupakan ciri khas uh, peritonitis infeksius kucing. Ya, ini pada FIP itu contoh suatu granulomatous nephritis ya, pada kucing. Ini gambarnya yang karena toxocaraganis. Selanjutnya, oh ya ini yang terakhir ini sih, urolithiasis. Urolithiasis itu suatu obstruksi oleh garam-garam yang ditimbulkan karena bisa karena gangguan metabolisme atau ada sumbatan tertentu gitu ya, sehingga terjadi pengedapan dari garam atau disebut urolit atau kalkuli. Faktor predisposisi yang berkontribusi terhadap pembentukan urolit itu meliputi konsentrasi bahan prekursor urin yang tinggi ya. Jadi bahan pemicunya itu tinggi. Kemudian metabolisme zat tertentu yang tidak normal, misalnya asam urat, gitu ya. Kemudian ya metabolisme zat tertentu, ini contohnya asam urat ya, yang tidak bisa dimetabolisme dengan baik. Konsentrasi zat makanan yang tinggi jadi ini pola makan yang salah gitu ya, maka terjadilah pengendapan gitu ya. Konsentrasi zat tertentu dalam makanan yang tinggi ini contohnya asam silikat di padang rumput. Ya, ini karena konsumsi yang tinggi silikat, maka terjadilah kalkuli silika. Yang kedua, fosfor dalam langsung berbasis biji-bijian. Nah, terjadilah
kalkuli, sulfit. Kemudian juga estrogen, ya. Magnesium dan darah ya ditemukan magnesium dalam ini pakan, ya. Kemudian oksalat dalam tanaman itu bisa mengakumulasi oksalat. Kalkuli tadi disebut batu ginjal, gitu ya, adalah agregat yang terlihat dari zat terlarut dalam urin mengendap, terutama bahan ini terdiri dari mineral campur dengan protein dan debris. Nah, batu ginjal itu membentuk pola yang keras atau ovoid dengan nidus di tengah, ya. Lapisan konsentris terdapat seperti cangkang luar dan kristal permukaan. Nah, batu ginjal itu bermacam-macam ya, jadi bentuknya apa itu namanya, tekstur, kemudian juga warna gitu. Nah, batu ginjal bisa memiliki permukaan halus atau kasar atau warna bervariasi. Ini berdasarkan komposisi dari pembentuknya ya. Di sini dikatakan apa, hitam sampai ke abu-abu itu adalah struvit dan oksalat ya. Kemudian yang berwarna kecoklatan itu silika, urat, santin. Yang berwarna hijau itu amonium biurat gitu. Nah, tapi warna itu tidak cukup ya untuk mengidentifikasi, oh kalau anu itu kuning ya berarti ya urat, sistin. Jadi perlu apa itu namanya, identifikasi yang lebih akurat itu. Ini contoh-contohnya ya. Silika seperti ini. Kemudian sagon kalkuli ini bisa menyebabkan apa ini? Terus yang ini adalah gambar urolithiasis yang tertampung di vesika urinaria ya. Jadi ada bermacam-macam ukuran di sana. Nah, batu itu bisa apa yang di vesika urinaria bisa terlepas ya, hancur gitu. Kemudian terlepas akhirnya menyumbat di tempat lain. Itu seperti pada uretra ya. Dan uretra itu tergantung dari anatomi dari spesies tertentu dia bisa ditemukan di mana. Mengingat pada sapi misalnya ada apa itu namanya, yang bentuk sigmoid itu ya. Di sini disebutkan sapi uretra proksimal sampai kaudal. Tapi pernah tahu ya, jadi beda ya ininya apa anatominya itu, sehingga ini menentukan di mana tempat dia tersumbatnya. Misalnya pada anjing ada ospenis, jadi
Dia itu di pangkalnya ya, kalau kalau pada anjing, jadi sumbatannya itu di pangkal gitu. Nah, pada saluran itu hampir sama ya. Jadi pada saluran dari ginjal, saluran bawah itu sama juga ya ininya, mekanismenya. Jadi di situ ada agenesis juga, apa itu, em, hipoplasia itu juga ada di sana. Kemudian juga bisa terjadi radang ya, eh, keradangan. Kemudian juga bisa apa tuh, akut kronis gitu. Cuman kalau di saluran biasanya ya karena obstruksi gitu ya. Seringkali karena obstruksi, em, karena suatu apa, infeksi dari Clostridium misalnya, itu bisa menyebabkan eh, penggelembungan pada mukosa dari apa ini namanya, kandung kemih itu, fisika urinaria gitu ya, sehingga terjadi penimbunan gas di sana. Jadi ini mekanismenya sama saja. Ya, ini contoh akut sistitis. Ya, akut sistitis, kalau akut ya mesti ada perdarahan, kemudian infiltrasinya neutrofil gitu ya. Jadi sama dengan yang lain. Nah, juga selain akut di situ kronik. Nah, kalau kronik maka akan apa, terbentuk jaringan ikat gitu ya. Untuk bentuk-bentuknya ada ber ada variasinya ya. Jadi ada yang rata ininya apa, peradangannya, ada yang folikuler, ada yang polipoid ya, seperti polip itu. Kalau rata bisa dilihat infiltrasi sel-sel inflamasi mononuklear ya, di permukaannya rata itu. Kemudian ada hmm, yang folikuler ya, yang folikuler itu apa, terjadi penonjolan yang putih itu kemudian digitari oleh kemerahan ya, jadi warna merah. Kalau secara mikroskopik seperti ini ini apa ya, eh, nodul yang dia ini eh, lebih ke ini apa namanya, yang mengenai pada suatu area limfoid itu ya, daerah limfoid sini, sehingga warnanya seperti ini. Kemudian ada yang polipoid ya, yang polipoid jadi seperti polip gitu. Ini yang saya sampaikan tadi ya, ada penonjolan-penonjolan di permukaannya. Ini yang terbanyak adalah di trigonum, daerah trigonum. Secara mikroskopik seperti ini ya, ada penonjolan-penonjolan yang disertai perdarahan dan juga ditutupi oleh urotelium hiperplastik ya. Terjadi hiperplasia dari epitel di permukaan itu namanya vesika urinarium. Ya, ada pertanyaan? Belum ada, Prof.
Oh ya, kalian sudah mau praktikum ya? Belum, Prof. Masih jam 1, cuman udah ada yang lagi kelas. Oh iya ya, nggak lengkap. Gini. Ya udah, ini absen aja ya. Iya, Prof. Mm-mm. Eh, ini lengkap dah yang hadir. Kayaknya masih kurang 3 orang. Apa daftarnya saya dikasih aja ya, nanti biar saya serahkan Dokter Anisu ininya, Oh ya, nggih. gitu ya. Nanti Nggih. saya minta yang nggak hadir, alasannya apa, gitu ya. Terus saya kirimkan Dokter Anise ya, untuk absensinya ya. Sudah pada kelas kan nggak bisa absen nanti ya, Nggih, Prof. gitu ya. Ya, Jadi saya minta bantuannya apa Amara untuk siapa yang nggak hadir tadi, yang lainnya berarti ikut semua sama yang nyusul tadi itu ada ya daftarnya ya. iya, Prof. Ada, sudah saya SS tadi nama-namanya. Oh ya wes, heeh. Ya nanti serahkan saya atau bisa ke Dokter Anise dikirim atau ke saya aja wes. Ke saya nanti saya kasihkan Dokter Anise.